Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan kalau kita sehat dan baik-baik saja keadaan kita. Ini bukti Tuhan sayang kepada kita. Saudaraku, hari ini kita akan kembali bicara firman Tuhan dengan judul Tidak ada kebetulan yang kebetulan. Kita akan berbicara dari kitab Esther. Saudaraku, pada video sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa kitab Esther adalah kitab yang unik. Apa keunikannya? Kalau kita membaca kitab Esther ini dari awal sampai akhir, maka kita tidak akan pernah menemukan nama atau kata Tuhan di dalam kitab ini. Tapi kitab ini menjadi salah satu bagian dari kitab Tanakh. Tanakh adalah sebutan kitab suci orang Yahudi. Dan kitab Esther juga menjadi salah satu bagian dari Alkitab kita. Nah, yang kedua, keunikan kitab Esther adalah kalau kita baca, itu berisi rangkaian peristiwa demi peristiwa yang kebetulan, atau kita sebut saja kebetulan demi kebetulan. Nah, kebetulan-kebetulan apa saja yang ada di dalam kitab Esther? Ini yang ingin saya mengajak Anda untuk menyelidikinya, membacanya. Ya, kita awali dengan membaca kitab Esther pasal yang pertama. Mari kita membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca Esther pasal yang pertama. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, pembangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Di samping itu, baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-nirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali-talian halus, dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol merah di tiang-tiang warna putih. Sedang katil emas dan perak yang ditempatkan di atas tanah kolam marmer putih, gawang, dan peligam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua tentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja yang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda adalah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan kerajaan. Tanya raja, apakah
Maka yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya kita Raja Ahasverus yang disampaikan oleh Sida-Sida. Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Pasti sang ratu bukan bersalah kepada sang raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasverus. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasverus menceritakan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri sang pembesar Raja Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik ada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasverus dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besar kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul melakukan itu. Dikirimlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ya, seru. Dari yang kita baca kitab Ester pasal 1 tadi, kita membaca bahwa Raja Persia Ahasverus mengadakan pesta yang sangat hebat, 187 hari totalnya. Itu artinya 6 bulan seminggu. Ya, tentu banyak makanan dan banyak minuman. Dan Raja Ahasverus, kalau kita baca dalam kitab Ester ini, ternyata dia adalah seorang raja yang suka minum, artinya dia suka mabuk. Nah, pada kesempatan ini seru dia mabuk dan dia berpikir, ya, entah kenapa seru dia berpikir dia ingin memamerkan kecantikan istrinya. Ini sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Biasanya raja tidak mau memamerkan istrinya, tapi kali ini raja justru memamerkan kecantikan istrinya. Ya ingin supaya tamu-tamunya tahu betapa cantik Ratu Wasti. Ya, dan entah bagaimana atau entah kenapa Ratu Wasti menolak untuk dipamerkan. Dia menolak datang. Dan tentu saja karena sedang mabuk, raja menjadi murka. Dan dia bertanya, apa yang harus dilakukan kepada istrinya ini? Dia bertanya kepada penasihat-penasihatnya, dan penasihatnya mengatakan ratu mesti dipecat supaya jadi pelajaran, supaya setiap istri menghormati suaminya di rumah. Nah, bayangkan ya, ketika semuanya ini terjadi, Ester mendapat peluang untuk menjadi pengganti ratu. Ya, apakah ini satu kebetulan yang kebetulan? Ya, kita yang sudah mengetahui keseluruhan kitab yang ditulis di dalam kitab Ester ini, kita harus bertanya, apa yang akan terjadi dengan orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan waktu itu jika Ester tidak pernah menjadi ratu? Ya, nah mungkin ada yang berkata bisa saja Tuhan menyelamatkan orang Yahudi. Justru itu, ya, itu yang perlu kita tanyakan. Apakah satu kebetulan jika Ester yang berpeluang menjadi ratu dan dialah yang justru menyelamatkan bangsanya? Ya, nah, untuk supaya Bapak Ibu Saudara ketahui juga bahwa kedudukan Ester menjadi ratu itu juga menjadi jalan kemudahan bagi orang Yahudi. Ya, di antaranya
bagi Nehemia. Nanti kelak di kemudian hari muncul tokoh bernama Nehemia yang menjadi juru minuman Raja Artasasta. Dan Nehemia inilah yang menjadi pemimpin gelombang ketiga kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian untuk membangun tembok kota Yerusalem. Nah, jadi kebetulan yang kedua, mari kita membaca kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ester 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sesudah peristiwa ini dan kepanasan muka Raja Ahasuerus terkenanglah begitu kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang dituliskan atasnya. Maka semua para putri dan raja diutus pada dunia. Tidaklah kurang menjadi putri raja gadis-gadis, yaitu anak-anak muda yang telah rupanya. Tidaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak muda yang telah rupanya di dalam banyak susah, di bawah perempuan, di bawah penguasa Hegai, saudara-saudara raja, penjaga para perempuan. Tidaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu mengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anaknya itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik kerasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang Raja Tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah penguasaan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah penguasaan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbul kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Juga 7 orang dayang-dayangnya terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan tentang saya dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang dilakukan Ester. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menjadi Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia telah menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk melalui raja, dan segala orang di minyaknya harus diberitakan kepadanya untuk kita masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua juga penguasaan sang Ahasuerus, saudara raja, penjaga para pemimpin. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali setelah raja berkenan kepadanya, ia tidak disebutkan. Ketika Ester dinikahi, yakni saudara ayah Mordekai yang menganggap Ester sebagai anak, mendapat dia masuk menghadap raja. Maka ia
Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia boleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia sebagai Ratu Gandhi Wasti. Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi para pembesar dan pengawalnya, yakni perjamuan karena Esther, dan baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Nah, saudaraku, dari yang kita baca, kita mendapati raja teringat, artinya raja kangen. Dia kangen kepada ratunya, dan dia menyesal apa yang sudah dia buat. Tapi dia sudah menetapkan pasti dipecat, ya, dan dia menjadi sedih. Dan oleh karena dia sedih, pelayan-pelayannya mengusulkan supaya raja mencari pengganti ratu, supaya diadakan pemilihan dari antara gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah kerajaan Persia. Itu sangat banyak sekali, ya. Tapi sekali lagi, kebetulan kita baca Esther yang menjadi ratu pengganti. Apakah ini kebetulan yang kebetulan? Ya, kita simpan lebih dahulu pertanyaan ini. Yang ketiga, kebetulan yang ketiga. Kita akan membaca sekarang Esther pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan baca ya, Esther 2 ayat 19 sampai ayat 23. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul pemerintahan seperti diterangkan kepada oleh Mordekai, sebab Esther tidak berbuat menurut perkataannya. Mordekai seperti pada waktu yang masih dalam asian. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sita-sita raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berteriaklah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitakannya kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulapkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Kalau kita membaca ayat ini dan mencermati tadi coba Anda sambil lihat di ayat yang di atasnya, ayat 11 begitu. Nah, kita akan mendapati bahwa Mordekai sebagai sepupu daripada Esther yang mengikuti seleksi untuk menjadi ratu ini, ya, seperti mengikuti satu seleksi atau audisi begitu ya, seluruh Mordekai sebagai sepupunya atau yang membesarkan Esther selalu datang mendekati gerbang kota, ya. Dia duduk di depan gerbang yang menghadap kepada istana, ya. Tentu itu suatu yang wajar, ya. Tapi bisa saja kita berkata, kok Mordekai tidak bekerja, ya? Nah, dan ketika dia sedang duduk di gerbang raja itu, entah bagaimana dia mendengar ada rencana pembunuhan, ya. Ada pegawai-pegawai istana atau pegawai-pegawai raja yang karena mereka marah kepada raja, mereka ingin membunuh Raja Ahasveros ini. Dan anehnya pembicaraan pembunuhan atau rencana pembunuhan ini dibicarakan di ruang publik, ya, di depan banyak orang. Dan somehow entah bagaimana Mordekai mendengar hal itu, dan hal itu kemudian Mordekai sampaikan kepada Esther, dan Esther kemudian menyampaikannya kepada raja, dan diselidiki dan ternyata benar. Tapi sekali lagi, kebetulan untuk jasanya ini Mordekai tidak mendapatkan upah apa-apa. Catat ya, Mordekai tidak mendapat upah apa-apa. Ini penting.
akan lanjutkan nanti pada video yang selanjutnya ya. Nah, kebetulan yang keempat, kita akan membaca sekarang kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan bersujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga. Maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia adalah orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebanggaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Nah, saudara, dari yang kita baca ya, kita menemukan ada seorang bernama Haman, keturunan Agag ya. Haman orang Agag. Saya lebih senang menyebutnya Haman keturunan Agag. Orang ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Raja Ahasveros. Dan untuk dia raja memerintahkan supaya semua rakyat menghormati ya, memberikan penghormatan kalau Haman lewat, mungkin seperti menyembah, sujud menyembah. Dan ini sesuatu yang anti ya buat orang Yahudi ya. Itu sebabnya Mordekai tidak mau ya memberikan penghormatan ketika Haman lewat. Dan sikap ini kemudian pasti membuat Haman menjadi murka. Tapi anehnya Haman tidak hanya puas untuk membunuh Mordekai, tapi dia merasa dia harus membunuh semua orang Yahudi. Apakah ini satu kebetulan ya? Nah, Haman ini adalah keturunan Agag ya. Agag ini sepertinya adalah gelar untuk raja orang Amalek. Salah satu raja orang Amalek yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Raja Agag ini berhasil menyuap Saul supaya dia tidak dibunuh. Padahal Saul yang baru saja diurapi menjadi raja mendapatkan kemenangan atas bangsa Amalek. Dan Tuhan sudah menyuruh supaya dia menumpas habis semua orang Amalek, termasuk juga binatang-binatang peliharaan mereka. Tapi kita membaca dalam 1 Samuel 15 itu, Saul tidak membinasakan, tidak membunuh Agag, juga binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk ya tidak dibinasakan. Nah, itu yang membuat Saul kemudian ditolak Tuhan menjadi raja ya. Tetapi kemudian kalau kita baca, Agag kemudian mati di tangan Samuel. Tentu saja sebagai salah satu anak keturunannya, Haman pasti punya dendam terhadap orang Yahudi. Pertanyaannya, mengapa yang menjadi orang yang mendapat kedudukan tinggi adalah Haman, keturunan Agag? Nah, apakah ini kebetulan ya? Nah, dari tadi kita sudah mencatat ya,
ada 4 kebetulan ya. Setidaknya ya, tadi kita membaca 3 kali kebetulan yang menguntungkan buat orang Yahudi, dan 1 kebetulan yang terakhir, kebetulan yang mencelakakan orang Yahudi. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembacaan kita hari ini ya? Mungkin ada saudara yang berkata, ya Pak, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara seperti yang ditulis dalam surat Roma 8 ayat 28. Mari kita baca Roma 8 ayat 28 itu bersama kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba perhatikan ayat ini, seru. Ayat ini adalah kalimat yang disebut conditional clause, artinya kalimat yang bersyarat. Ya, kalimat ini mensyaratkan ya satu kondisi, yaitu bahwa Allah turut bekerja bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syaratnya, kalau ingin Tuhan bekerja, mereka harus mengasihi Tuhan. Nah, seru, kembali ke orang Yahudi. Apakah orang Yahudi pada saat itu adalah bangsa yang mengasihi Tuhan? Ingat, mereka sedang ada dalam pembuangan. Mereka dibuang, diserahkan ke antara bangsa-bangsa. Mereka sedang didisiplin oleh Tuhan karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kita sudah membicarakan itu dalam video yang sebelumnya. Nah, artinya apa sahabat? Ini yang harus kita lihat ya, bahwa ternyata kesetiaan Tuhan itu tanpa syarat. Saya ulangi, kesetiaan Tuhan itu tanpa syarat, unconditional ya. Dan memang sahabat, bagaimana disebut setia kalau bersyarat? Justru setia itu artinya tidak berubah walaupun ya berlaku tidak menyenangkan ya. Dan walaupun orang Yahudi ini tidak berkenan ya, tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan luka, mereka sedang dibuang, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah lepas tangan kepada mereka ya. Tuhan tidak pernah membatalkan mereka sebagai orang-orang pilihannya ya. Dan kesetiaan serta kasih Tuhan kepada mereka itu tetap setia. Nah, kita ini harus percaya ya, walaupun mungkin keadaan kita yang sekarang sedang kita hadapi itu tidak menyenangkan, bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami keadaan di mana itu adalah suatu penghukuman dari Tuhan. Ingat saudaraku, kita harus percaya bahwa kasih Tuhan tidak berubah dan setianya Tuhan itu tetap. Saya ulangi, kasih Tuhan tidak berubah dan setianya itu tetap. Dia tidak akan lepas tangan atas hidup kita. Tuhan tidak lepas tangan atas kehidupan orang Yahudi. Kita lebih yakin bahwa kita, apabila kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Nah, berikutnya mengenai kebetulan yang tidak menyenangkan tadi, mengenai Haman yang keturunan Agag, yang kebetulan diangkat tinggi kedudukannya dan kemudian ya tidak mendapat penghormatan, ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Apa yang dapat kita simpulkan? Ini kesimpulannya, bahwa ternyata bukan hanya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, tetapi juga setan, iblis juga turut bekerja di dalam segala sesuatu.
yang akhirnya akan mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan. Ingat kata Tuhan Yesus, ya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaannya. Jadi kita perlu waspada, sebab ternyata bukan hanya Tuhan yang turut bekerja, tapi iblis juga turut bekerja untuk mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan. Nah, dari dua hal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah saudaraku, kita sebagai orang pilihan, marilah kita menjadi orang yang selalu mengasihi Tuhan, supaya bukan moga-moga, bukan semoga Tuhan turut bekerja, tetapi kita dengan yakin kita berkata, Tuhan pasti turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita yakin dengan pasti bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kalau kita ini menjadi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, mari kita akhiri dengan membaca Roma 8 ayat 28. Bersama kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu, dan dari firman-Mu kami belajar Tuhan bahwa kasih-Mu dan setia-Mu tidak akan pernah berubah. Walaupun mungkin kami berlaku hal yang tidak menyenangkan, Engkau tidak akan lepas tangan kepada kami. Bukan berarti kami mau melakukan dosa, Tuhan, tetapi sebaliknya kami ingin menjadi orang yang selalu mengasihi, supaya kami setiap kali menghadapi persoalan, kesulitan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, kami mempunyai keyakinan yang teguh dan yang kokoh bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Segala rancangan jahat, baikkah oleh pekerjaan roh jahat ataupun oleh orang-orang yang berniat jahat terhadap kami, dapat Tuhan ubahkan. Tuhan dapat mengubah segala keadaan dari maut menjadi kepada kehidupan, dari kecelakaan menjadi hal-hal yang baik, yang juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus tolong kami, buat hati kami senantiasa mengasihi-Mu, dan ajar kami juga selalu waspada Tuhan, bahwa bukan hanya Engkau yang bekerja, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin melakukan hal-hal yang jahat kepada kami. Karena itu juga kami minta supaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Jauhkanlah segala yang jahat daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, berkatilah umat-Mu bersama dengan setiap keluarganya, bersama dengan setiap semua orang yang kami kasihi. Tuhan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Terima kasih, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan berjumpa